definisi sehingga yang jomblo pun Oke, guys. dan Kita layak untuk catat, membicarakan guys. cinta itu layak Gus. Kita catat guys. Kalau nggak setuju langsung aja. Gimana, kapok setuju beliau. nggak? Setuju Berarti nggak ini, teman-teman nih? Kalau tadi yang saya tangkap dari Ustadz Yakin kan ada zawat meskipun tidak ada cinta. Berarti kan nanti bertentangan Ada dengan- nikah maksudnya. Ya, ada nikah tapi Tak ada cinta. tidak ada cinta. Berarti kayak apa ya? Apa FWB? Atau tadi juga ada mengatakan dan nikah juga kadang ada orang yang cintanya hilang. Itu kan seakan-akan bertentangan dengan hadis yang dijelaskan oleh beliau, la mahabbata illa ba'da nikah. Mestinya ba'da nikah harus ada cinta. Meskipun sebelumnya ada. Gimana Ustaz? Ada atau tidaknya itu kan sebenarnya cinta itu tidak bisa kita prediksi Gus. Wah. Sehingga kata sebagian orang itu ya kita berhak untuk berencana menikah dengan siapa, tapi untuk mencintai siapa itu tidak bisa direncanakan. Oh, ada kalimat seperti ini. Ha-ha. Al isku kal maut la marad dalil asyikin tadbir. Cinta itu seperti kematian yang datangnya nggak bisa ditolak. Gitu ya. Tiba-tiba berarti Tiba-tiba. Sampean gimana, Fit dulu? Pas Memang, jatuh Gus. cinta tuh gimana? dari pandangan, habis Oh. itu turun ke hati gitu. Berarti bener pepatah Jawa tuh ya. Iya. Witing Trisno jalaran toko meripat. Tapi kalau cinta yang tanpa definisi saya nggak terlalu setuju. Nah, ini bagus ini. Saya Iya. juga agak setuju sebenarnya, Fit. Ini memang nggak pernah merasakan cinta. Karena Saya curiga dia sama tunangannya gak cinta gitu loh. Semoga denger tunangannya. Pasti cinta. iya karena begini Gus. Yang namanya cinta ini kan pasti ada dasarnya apa gitu kan, pasti entah itu dari wajah atau apa. Mungkin nanti tergantung situasinya juga, karena apa kamu mencintainya. Nah, di situ karena persoalan itu baru bisa tercipta yang namanya sebuah definisi. Nanti mungkin seperti itu. Yang Kalau saya rasakan. didefinisikan gimana nanti cinta itu? Ya kalau seumpama nih saya suka sama seseorang karena cantiknya bisa membuat hati saya damai ya. Perspektif saya cinta itu damai gitu. Gitu. Kalau seumpama Berarti cinta itu ketika saya mencintai seseorang saya harus memiliki dia dan kita saling memiliki satu sama lain, ya udah cinta rasa memiliki. Jadi saya Komitmen lebih gitu ya? lebih setuju sama yang awal dari Ustadz Yakin ini. Kalau Oh. cinta itu tergantung perspektif Berarti masing-masing sampean gitu. kayak ungkapannya ini berarti. Iya. Ini Mbah Kures ini loh. Gimana itu Kalau Gus? setelah pernikahan itu bukan lagi cinta, Mm. tapi komitmen. Makanya di situ didefinisikan cinta adalah komitmen. Cinta adalah komitmen. Bener ini. Nah, berarti Ustadz Yakin tuh beda perspektif dengan Hafid. Sekarang gini, kan kalau Hafid tadi kan mengungkapkan cinta itu berawal dari pandangan, bisa memberikan rasa damai. Mungkin Ustadz Rijal gimana? Kalau menurut Ustadz Rijal itu gimana? Kan setahu saya cinta itu ada dibagi-bagi itu kan ya. Ada hub, ada kholil, ada wudun, kan seperti itu tadi ya. Kemudian syair-syair baru, syair-syair yang sekarang lagi viral-viral kayak apa? Kullu hadil ard gitu tuh ya. Terus syair-syair yang kayak di Mesir-Mesir sekarang kan rata-rata bahasanya itu pakai bahasa hubbun. Padahal bahasa cinta dalam bahasa Arab itu bukan hanya hubbun, ada wudun, ada khalilun dan lain sebagainya. Mungkin Rijal bisa mengungkapkan itu. Bisa dibantah sama Ustadz Yakin kan ini. Ini sulit ini. Ya Allah. Bisa dijelaskan Apalah daya saya ini. bahwa saya ini tulen kecinta dan sekarang saya harus menjelaskan cinta. Ini bagaimana ini kan bertolak belakang. Tidak apa-apa dah. Ya mungkin bisa dicontohkan cintanya jenengan ke anu Ustadz, ke orang tua atau guru. Nah, gitu. Tapi saya kemarin baca bukunya yang pernah diseminarkan oleh Subhanul Muslimin ketika milad. Di situ dijelaskan bahwa di permulaan hakikat cinta itu beliau yang dikarang oleh Pak Syakur Dewa dengan Gus Sapit itu menjelaskan bahwa cinta ini memang adalah anugerah. Cinta adalah anugerah. Awalnya cinta adalah anugerah. Kabelnya Ustadz. Sehingga Jangan ditekuk. karena itu adalah anugerah, maka yang memiliki cinta pun bukan hanya manusia kalau di situ Gus. Manusia juga memiliki cinta, kemudian malaikat pun sampai hewan pun memiliki cinta. Berarti kambing ketika kikuk-kikuk itu dengan Hanya rasa saja- cinta ya. Hanya saja gini kata di buku itu, Masya ada Allah. apa dengan cinta kalau tidak salah bukunya. Iya. Bedanya antara ketiga cinta itu, kalau cintanya hewan hanya nafsu belaka.
Di situ dijelaskan seperti itu. Kalau cintanya hewan berarti kambing sama kambing itu Iya. murni wik-wiknya karena nafsu. Karena nafsu. Karena nafsu. Sekarang Itu kalau ibarat- manusia wik-wik berarti gak karena nafsu itu. Gak gini dong. masih di apa cinta yang versi hewan. Oh ya, Di oke situ. masih belum selesai. Iya, Masih belum selesai. Yuk lanjut nih. Masya Allah ini luar biasa ini. Kemudian kata buku itu kalau cintanya malaikat itu hanya sebatas ibadah. Di buku itu dijelaskan seperti Kayak itu. yang malaikat muter-muter Ka'bah itu ya, Ya. muter-muter Ares itu Ya, hanya malaikat sebatas. hanya sebatas ibadah saja. Itu diistilahkan di buku itu adalah cinta. Cinta. Lah manusia ini antara cintanya hewan dengan cintanya Malaikat. malaikat. Lengkap ya. Derem Sehingga aja. murni awal cintanya memang murni tidak dosa. Hanya saja nanti dari manusianya sendiri apakah nanti condong ke yang cinta ke hewan atau yang cinta ke malaikat. Kalau di buku itu. Oke, mungkin saya simpulkan artinya cinta bisa didefinisikan bersamaan ya. Ya. Bisa. Lah, Mungkin ketika- karena beliau jomblo agak rumit bahasanya. Agak rumit Mungkin. bahasanya. Terus Tat. itu kalau di apa namanya? Kalau di buku itu. Terus kalau hakikatnya cinta sendiri ternyata karena saya ini harus butuh kitab kan seperti kata Gus Sohib, karena saya tidak pernah pengalaman jadi saya harus cari definisi cinta di kitab. Di kitab ada langsung faslun fi bayani maknal mahabbah. Wes. Langsung menjelaskan tentang Berarti ini maknanya benar-benar mahabbah. siap guys, Maknanya maklum mahabbah. lah. Ahlul kitab. Alul kitab Ahlul beliau, Allah. yang ini Ahlul kitab, dosen. tapi tidak seperti ahlul kitab di Bani Israil. Beda itu. Kalau bukan hanya ahlul kitab, tapi juga apa namanya nikah dengan kitab kalau ini Gus. Karena tidurnya- Ini ceritanya sama curhat gitu ya. ya kan biar tahu juga. Oh iya. Ayo lanjut jangan dipotong. Nanti dibantah tak yakin pakai versi kitab juga. Kalau nggak nanti mungkin pakai versi ngawurnya. Kalau di sini apa namanya dijelaskan faslun fi bayani maknal mahabbah wa huwa ayyamila at-taba'u ilaihi likaunihi ladzidan indahu Dari wal Bulijan. bughdu didduhu wa huwa nufratut taba'i likaunihi ghairu muwafiqin lah. Artinya mahabbah itu adalah mailut taba ilaihi. Kenapa? Seperti kok? yang dikatakan Iya. Hafid berarti. Kenapa? Ya, seperti yang dikatakan oleh Hafid. Hafid. Ya. Ya. Berarti ada Mailut ada toba. ibaratnya. Mailut Hafid. toba, Masya Allah. Ilaihi. Kenapa Oleh ilmu koma saya ini itu dah. ada alasannya juga di sini likaunihi ladzidan indahu. Karena menurut Hafid dia sudah Rasa nyaman. Rasa nyaman. Nikmat, rasa nikmat. dan lain sebagainya. Nikmat dari Nah, maksudnya mencintai itu nikmat. ya. Bukan ini. Sehingga pas ada 18 plus ini. ada tulisannya juga wa kullu ma zadat laddatuhu kana ablahu fil hubbi. Munjun nyaman, kalau Dan tambah nyaman, enak, nambah enak, tambah cinta. nambah apa namanya? Lebih yang dikatakan David nambah cinta. Nama berarti. cinta. Lebih besar sukanya berarti lebih cinta Lebih cinta. kalau di sini. Mantap. Sehingga faladzatul aini fil ibsar. Kata Hafid kalau nanti yang merasa enak itu adalah mata, Kurang dekat. berarti cintanya Kurang hanya di ladzatul ain saja, hanya matanya dekat. saja yang cinta. Ya. Kalau di sini. Sehingga semua badan pernah merasakan cinta atau bisa merasakan cinta. Mulai dari Ketika rambut, yang merasakan ladzah itu adalah mata, seperti yang dari kata Hafid itu cinta itu dari mata turun ke hati. Nah. Berarti awal mulanya adalah cintanya hanya cinta mata saja yang cinta. Kalau di sini. Awalnya. Oh. Kemudian Oh, waladzatus berarti sam'i punya porsi cinta per anggota per badan anggota nih punya kalau di porsi sini. cinta. Karena alasannya likaunihi ladzidan indahu. Karena kalau ladzidannya indal ain berarti kan hanya Nafsu. mata yang Untuk melihat. Berarti cinta. hati enggak Ya. berarti. Nanti kalau yang dari hati, ladzatnya di hati, itu maka namanya hati yang cinta nun. Seperti Saya potong dulu. ya, Tapi kan kadang dengan pandangan itu kita bisa bergetar-getar. Bergetar. Ini maklum nggak pernah jatuh cinta soalnya ini jomblo Iya. sih. Nunduk melulu. ini Nunduk Ya, terus kalau ada bagaimana cewek kayak itu gitu. pengaruh dari Masya mata Allah. ketika melihat katanya mata tok yang jatuh cinta, hati enggak. Tapi faktanya kan gitu. Ayo
Dari Ya, mata ini akan kan- turun ke hati. Ini Jan. kan masih belum Ini kan selesai. berbicara. belum selesai, Oh, belum belum selesai. Ya. Ya, jangan diajar dulu. Kita ini Iya, kita iya, ini iya, pengacau iya, ini, iya, Gus. Pengacau iya, kita. iya. Ini masih Betul. banyak. Nanti ada istilah hadis waqurratu aini fi shalah gitu. Ada waqurratu aini fi shalah. Kemudian tadi saya teruskan waladzatu sam'i fi sima'i. Kemudian wa kadza kullu wahidin minal hawasi lahu muwafiqun yataladzu bihi fayuhibbuhu bisababihi. Sehingga semua anggota itu merasakan yang namanya lazat. Sehingga Nah, dari lazat itu timbullah cinta. Mungkin bisa jelaskan sama mustamiin atau viewers apa maksudnya sih gitu. Soalnya kan nggak dibaca semua artinya tadi. ya. Coba disimpulkan secara Disimpulkan. sederhana gitu loh. Kesimpulannya adalah cinta itu menurut saya adalah ya rasa lezat, rasa senang, kenikmatan. Berarti setuju dengan Hafid. seperti yang dikatakan oleh Hafid itu. Nah, Satu poin. sedangkan satu sisi, Satu poin. satu sisi guys, satu sisi ada orang sosok yang sudah mau mendefinisikan cinta seperti Jalaluddin Rumi. Oh. Beliau mengatakan bahwasanya cinta itu tanpa definisi. Coba itu dipertahankan pendapatnya itu. Ya, Beliau ini pengen jadi Jalaluddin Rumi gitu loh. kalau pengen sih enggak Gus, cuman kalau ditakdirkan terserah gitu ya. Jalaluddin Rumi, insyaallah. Iya, cinta tanpa definisi itu kan cintanya Jalaluddin Rumi gitu loh. Iya. Oke, ya. Sebab begini Gus, kalau kita bicara apa ya, bicara kitab, bicara itu kan dari sekian yang banyak saya baca, salah satunya ada kitab yang judulnya ini asik, Asrorul Jima. Astagfirullahaladzim. Ini tidak usah diterjemah ya. Gak usah diterjemah. Nggak usah Ini diterjemah. artinya Ya Deonde. Allah, mohon Deonde disensor, Hongkong guys. ya Mohon artinya. disensor. Ya. Tit gitu. Jadi kalau Ustadz Yakin pernah punya buku itu berarti beliau sudah pakarnya. Nah, Iya. soal di situ Ngebet kan Ya, gimana, Persiapan Tat? buat sangu ini gak bisa ini. Iya, gimana Tat Yakin? kalau Gimana? kata Madura itu cemukan jengan gitu Gus. Sip. Jangan buka privasi. Di sini juga bisa saya baca juga ya. Saya bacalah bentar. Ya, oke, Ini oke. wara'at ta'ifatun wala yuhtaju fiha. Annal jima'a yufsidu al isqa wal hubba. Hah? Ternyata annal jima'a yufsidu Heeh. al isqa wal hubba. Coba diterjemah karena Nah. takutnya teman-teman nggak tahu gitu loh. Jima itu Biasanya ya untuk mencintai seorang perempuan gitu ya. Aduh. Mencintai seorang perempuan kan puncaknya memang ada di nikah. Mm-mm. Salah satu kenikmatan nikah yang itu kan hubungan Ya, biologis wik, gitu lah ya wik, Gus ya. wik lah, Wik, gitu. wik. Nah, ini ada. Sehingga apakah nanti hubungan biologis itu dapat memperkuat cinta atau malah membunuh cinta itu sendiri? Ternyata di situ membunuh. Ternyata sebagian ulama mengatakan itu dapat membunuh. Ya sudah ya. Yufsidu. Berarti tosa wik lah biar tidak mati cintanya dong. Sehingga kata di sini cinta itu bukan diladat. Beda. Karena kalau sudah merasakan ladat, hati itu merasakan sudah selesai. Kalau kita kaji prakteknya yang ada ya, biasanya kan kalau masih pengantin baru Wah. 1-2 tahun itu gendong terus. Tapi kalau sudah sering ladat Gus, sering ladat mata sudah Jenuh ya, jenuh. juga, akhirnya Oh. mati juga. Ladatnya hilang. Ladatnya hilang, hope-nya juga akan hilang. Ini benar-benar bertentangan guys. Yang satu mengatakan ketika menimbulkan rasa ladah Pusing disitulah nggak tuh? cinta. Tapi Pusing sedangkan nggak di tuh? definisi yang lain dengan kitab yang lain itu memberikan perspektif bahwasanya dengan banyaknya ladah itu justru mematikan rasa cinta. Benar. Berarti kita tidak bahas yang definisi tadi ya. Benar, Pak. Cinta tanpa definisi. Oh, Berarti sampai ini lebih ke memperkuat. praktek, lebih ke praktek. Nah, ya, ini kan pendapatnya para jombloers ya, guys. Para Nah, ini masih jomblo. sudah 50% Gus kalau saya. 50%. Iya. Sekarang nggak mau tanya sama saya yang sudah pengalaman Monggo. punya anak. Ah. Itu penting Gus. Mungkin ini lebih ke anu, Gus. Lebih ke bagaimana mempertahankan cinta itu mungkin maksudnya Ustadz Yakin ini tadi. Berarti lebih ke komitmen gitu Lebih ya. ke Ya, komitmen. Iya, lebih cinta ke itu komitmen. memang nikah itu komitmen. Tapi nomor setujunya saya yang lebih umum bahasanya itu cinta itu adalah komitmen, bisa juga cinta adalah anugerah. Karena semua kenikmatan masuk dalam anugerah itu mungkin. satu. Kalau kan- memang anugerah, kalau cinta itu anugerah berarti manusia itu tidak punya daya upaya untuk mengambil rasa cinta dan menghilangkan rasa cinta. Jadi Kecuali- kita tidak bisa menyalahkan orang yang cinta sama istrinya orang. Nggak bisa, Gus. Nggak bisa. Karena cinta adalah
anugerah. Namanya anugerah itu pure murni dari Gusti Allah. Nah, berarti kan datang dan perginya itu di luar kendali Di luar kendali. memang. manusia, ya kan? Selama Kalau belum berbentuk anugerah loh. Heeh. Kalau anugerah, betul kan? Iya, kalau cintanya iya Gus, selama belum berbentuk perkataan ataupun tindakan-tindakan. Mungkin malam ya khalifu syar'a mungkin. Iya. Betul. Oh, gitu. Malam Iya. yukhalifu syar'a Berarti gitu ya. berarti Mana kalau Kalau- biarin orang gue meriah nih. ya kita kan nggak bisa ngatur hati. Tiba-tiba lihat istrinya orang cantik jatuh cinta, masa kita keliru? Yang penting selama tidak diungkapkan dan membuat tindakan. Kerusakan, tindakan. Namanya orang cantik dilihat seneng ya biasa toh. Sehingga kalau syariat menghukumi melihatnya itu Gus, Melihat tidak tak? menghukumi cintanya itu. Guys, Nah, dicatat dampak guys. dari cinta itu yang harus kita Cinta kontrol itu ya. tidak bisa kita salahkan, tidak bisa. Cinta nggak salah, manusianya yang salah menggunakannya. Betul. Cinta Iya. itu tidak bisa kita salahkan. Terkadang. Tapi yang harus kita salahkan adalah bagaimana dia memanage pandangan agar tidak menimbulkan rasa cinta. Kan seperti itu. Ini Berarti nyambung dah- semua. ini obrolan Cinta, gimana sih? apa namanya? Berarti Definisinya awal cinta itu suci berarti. Suci. Suci. karena cinta itu dari Allah Dari Subhanahu wa taala. Pak Quraisy. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau Allahumma menurut sholli. saya, guys, kalau menurut saya ya, Oh, cinta adalah komitmen, cinta adalah percaya. Percaya. Cinta adalah Trust. cinta adalah percaya dan komitmen itu menurut saya. Jadi yang namanya cinta itu ya harus ketika dia ingin berkomitmen dengan satu orang itu. Yang namanya cinta itu ketika dia percaya kepada orang itu. Itu bentuk dari cinta. Jadi bagaimana cara mendefinisikan cinta adalah dengan sikap kita kepada orang yang kita cintai. Seperti itu menurut saya. Kalau kita posesif sama pasangan, itu bukan cinta namanya. Sering ngecek HP-nya, sering ngecek IG-nya dan lain sebagainya, itu bukan cinta. Ayo diingat ini. Siapa yang suka ngecek Karena HP? cinta itu Suaminya ataupun percaya, pasangannya? gitu loh ya. Berarti Paham ya? Anda masih tidak percaya. guys. Berkomitmen dan percaya. Ini lebih definisi. Tapi memang kecurigaan wanita memang ini Gus ya. lebih besar, Saya- lebih besar ya. kalau saya Iya. slow, kalau saya slow. Oh, so, ya. Lo gue Oh, iya. sama istri. Bahkan live sekarang ini nggak didukung tapi udah besar. Aduh, ya Ya Allah, ini gimana deh? Coba siapa yang bisa menyimpulkan nih? Saya kok jadi rancau, banyak ibarat ini jadi rancau saya. Sehingga kalau disimpulkannya memang tidak ada definisi yang tepat Gus. Untuk cinta ya. Kalau Setiap mau orang kita punya rubah masalah paksa sendiri. untuk didefinisikan, maka bagaimana definisi yang tadi kata Hafid? Apakah itu benar? Ya benar. Benar. Kata jenengan cinta itu adalah Komitmen. komitmen. Dia benar. Kata ini lazat gitu ya, karena belum Kenikmatan. Belum membayangkan merasakan, baru hanya lazat-lazat membayangkan dia itu. itu. Ya itu cinta gitu. Oke, oke. Sehingga banyak orang mendefinisikan cinta yang beragam itu. Oke. Memang banyak kok definisi cinta. Mm-mm. Banyak. Tapi menurut saya semuanya benar. Selama tindakannya juga benar gitu saja. Oh ya, karena kan memang pengalaman orang itu beda-beda. Beda-beda. Berarti kesimpulannya yang akhirnya yang benar, Ustadz yakin dong. Gimana? Iya. Bahwasanya Ini poinnya 3. Gak terima saya, gak terima saya sama Rijat. Aduh. Kalau Gak terima. tangkap yang semuanya itu ya cinta itu adalah anugerah. Namun dari anugerah itu kemudian muncullah komitmen, muncullah ini, Ah, muncullah ini. Maksud saya itu tadi Jal. Karena memang harus ada harus ada apa itu cinta sendiri. Dan juga dari cinta itu timbul apa? Ada kadang dari cinta itu kemudian timbul nafsu. Ada yang dari cinta kemudian timbul komitmen dan lain sebagainya. Sehingga dari buku awal itu yang saya baca, awal dari manusia itu kan cintanya antara seperti cinta hewan dan seperti cintanya malaikat. Kalau cintanya nanti mengarah ke kebaikan, sehingga nanti kan cintanya ke ibadah. Tapi kalau mengarah ke dari cinta kemudian maksiat, mungkin itu mengarahnya ke cintanya nanti ke Hewan. seperti hewan. Menurut saya berarti harus ada definisinya, Gus. Kalau tidak ada definisinya berarti kan harus cinta itu nanti tidak bisa Sentuh. disentuh, karena semua itu kan harus ada takrif. Kalau bahasa kitabnya kan harus ditakrif, Tarif. harus didefinisikan. harus didefinisikan. Jadi gimana dong? Saya Mata bingung Arif jadinya. Memang saya agak setuju dengan apa yang diungkapkan Ustadz Yakin. Kita tidak bisa mendefinisikan cinta. Kita hanya bisa
menangkap fenomena-fenomena yang timbul dari cinta. Oh, berarti itu bukti cinta gitu. Nah, Bukti cinta, iya. Gus. Bukti Beda cinta. lagi. Nah, Gus. jadi kita itu tidak bisa mendefinisikan cinta, tapi kita bisa mendefinisikan, mengenal fenomena-fenomena yang tertangkap dari cinta. Seperti contoh gini, kita itu tidak bisa membuktikan kalau Allah itu ada. Kita nggak bisa. Allah itu ada apa enggak? Nggak mungkin kita membuktikan karena nggak kelihatan. Tapi fenomena dari adanya Allah itu bisa tangkap. Makanya Allah nggak pernah menyuruh kenali aku, enggak, tapi Kenali makhluk. kenali ciptaan-ciptaanku, kan seperti itu. Kenapa? Karena itu teori fenomenologi. Jadi kita disuruh memahami fenomena-fenomena yang timbul dari adanya Allah. Seperti contoh gini lagi, orang dicubit, kita gak bisa merasakan mendefinisikan rasa sakit, ya kan? Kita gak bisa mendefinisikan rasa sakit, Saya. tapi fenomena dari sakit itu akan tertangkap. Contohnya apa? Dicubit. Ketika kita dicubit, au, kayak Michael Jackson, au gitu kan. Nah, itu kan tertangkap bahwasanya bentuk sakit itu bentuknya dengan menjerit, lebam dan merah. Berarti soal rasa itu Memang nggak bisa didefinisikan. Saya agak setuju dengan Soal Ustadz rasa. Yakin. Oh, Jadi, berarti kalau bisa disimpulkan begini, Gus. Hmm. Cinta itu apa? Cinta itu apa ya? Telu. Kebe kata-kata. Saya masih mau merangkai kata-kata. merangkai kata yang baik, guys. Nah, yuk. Siap Ustadz. Tidak Hafid. bisa didefinisikan tapi bisa dirasakan. Itulah cinta. Mantap. Tidak bisa Oh, dijelaskan. ikut sampean saya dong. Jadi, harusnya. enggak, Ustadz Rizal harus buat pembelaan. Bela dong, bela saya. ini. Ustadz, ayo. Gimana? Mungkin sampean bisa mengklasifikasikan cinta, hub, sidkun dan khalil itu Ustadz yang ada di kitab itu. Kalau apa namanya itu istilah kata cinta dalam bahasa Arab, non. Kalau yang dulu ketika pernah belajar MBT kelas 6 dulu itu. Apa itu berarti Ustaz? MBT itu kitab Nahu, Gramatika Arab. gramatika Arab. Gramatika. Kalau di Pondok Nurul Qadim itu dulu kelas 6. Yang mana 250 Nobom. nadom, lebih Bet. sedikit Bed itu. bet ya. 53, 52. 53 atau 52. Iya. Mungkin Hafid juga pernah hafal dulu. Iya, dulu. Ketika apa namanya dalam su'il tu fihi min sodikin sodiki. Kemudian di kauluhunya atau di apa namanya dijelaskan oleh si penyarah itu antara sodik itu apa, kemudian muncul di situ ada muncul Khalil, ada muncul juga Habib. Perbedaan itu nanti kalau yang sodik hanya man yafrahu li farhika wa yahzuni li husnika. Cukup seperti itu saja. Adalah orang yang ketika melihat kamu susah ya ikut susah, Ketika melihat bahagia, melihat kamu bahagia ikut bahagia, maka itu namanya sodik. Sodik. Seperti sumpama. Karena soduk. kata apa namanya? Tadi kata beliau, Gus Sohib, saya ini masih jomblo, ketika Tat Yakin melihat saya susah berarti Tat Ikut Yakin susah. sodik saya. Sodik. Mungkin ini. Bukan sohib lagi ya, sodik berarti. Bukan Sohib lagi. nama Gus? saya, itu Apa nama Gus? saya. Apa Gus? Santai guys, santai guys. Santai. Kemudian kalau yang di situ, kalau Kamu istilah rokokan nggak apa-apa ya? apa namanya Saya, siap. setelah istilah sodik nanti ada istilah khalil. Khalil itu sama, tapi hanya saja orang itu sudah ada di hati kamu, artinya lebih mendalam daripada istilah sodik. Sodik ya. Setelah itu ada istilah Habib. Kalau istilah Habib di situ lebih mendalam lagi, karena ada istilah watafdihi limalik di situ. Artinya kamu juga mencintainya dan kamu rela untuk dirinya, untuk dia yang kamu cintai. Sehingga kalau di situ yang saya pahami istilah cinta itu harus adanya pengorbanan, Gus. Kalau di situ. Sehingga Kalau kalau tidak mau berkorban maka bukan namanya cinta. Kalau yang Habib, Kalau yang Habib, kalau di situ. pantas di lagu-lagu bahasanya pakai hub ya. Hub. Pakai Kalau hubun. iya, Ya, oke. karena butuh pengorbanan. Pengorbanan ya. Berarti benar kata Gus Baha itu ya, Iya. salah satu bukti cinta itu adalah ya rela untuk disakiti, itu bukti cinta juga. Rela untuk Berani Rela. cinta, berani sakit. Iya. Ah, iya. Berani cinta, Oke, oke, berani oke. sakit. Ya mawar kenapa kok ada durinya? Itu kan manifestasi dari cinta.
Ya, kalau kita ingin menggenggam keindahan mawar ya siap ditusuk durinya gitu loh. Lanjut. Seperti duren berarti ya Gus. Duren enak, Kin. Kalau mau merasakan keindahan duren maka duri-duri itu harus kita singkirkan. Bukan merasakan keindahan, Ustaz. Merasakan enaknya duren. Nikmatan durian. Iya. Nah, ini ngidam duren semua. Iya, beda. Ngidam duren ini. Ini kan manifestasi tok Gus. Iya, iyalah. Manifestasi saja. Oke, lanjut. Terus lanjut habis itu Khalil. Ya, Khalil di atasnya Lagi. sebelum Habib, artinya cuma dia suka saja, tapi tidak sampai Memperjuangkan segalanya. memperjuangkan Berkorban untuk untuk berkorban, tidak sampai berkorban. Masya Allah. Kalau di kitab itu, Berarti kalau sudah ada orang yang mau sakit, mau senang dan juga mau berkorban dan berjuang, dia tingkatannya Habib sudah dikatakan Habib. luar biasa. Sang pencinta berarti. Ya. Berarti teman-teman semuanya, jika Anda sudah berani berkorban untuk pasangan Anda, sudah berani sakit dan juga ikut bahagia ketika dia bahagia, maka Anda tingkatannya di Habib, teman-teman. Betul. Jadi Luar kalau biasa. ingin jadi sang pencinta harus sakit dulu. Harus sakit dulu. Mencintai harus sakit dulu. dikhianati dulu. Gitu ya. Rakit ke hulu berarti. Berenang-renang. Kemudian. Iya, terus. Ketepian. Oh, ketepian. Iya, ya. ketepian. Bukan kemudian. Berarti- Bersakit-sakit dahulu. Berarti Ustaz yakin ini ngefan ke Bang Haji Roma Irama mungkin. Tapi dirubah nanti nikah kemudian. Nah, Berarti gimana dong? Saya jadi bingung Ustaz Rijal. Sama Ustadz Yakin sama Ustadz Hafid. Allah. Jadi kenapa kok Rasulullah itu dibahasakan dengan Habib, sedangkan Nabi Ibrahim itu dibahasakan dengan Khalil? Kalau dirujuk kepada definisi Khalil dan Habib yang sampean sampaikan tadi, Iya. bagaimana? Kenapa Allah itu selalu menyebut Muhammad Habibullah, sedangkan Khalil Khalilullah? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim. Khalil. Ada lagunya nggak, Fit? Apa? Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, Gak ada, Us. alaihi masolatullah. Tak yes. Itu mana keipan paling. Ya gimana? Coba ada yang bisa menjelaskan, Ustaz Yakin atau Ustaz Rijal, tentang Mungkin atau Ustaz dari Hafid? para suhu ini dulu. Saya Oke. nanti menyanggah. ini ada sebuah cerita Cerita, guys, cerita. ada yang mengatakan antara Khalil dengan Habib itu sama maknanya, tidak berbeda. Satu contohnya adalah ketika Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya oleh malaikat. Ketika mau dicabut, kemudian Nabi Ibrahim bilang, dan Nabi Ibrahim waktu itu masih menggunakan istilah Khalil. Kalau di hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Ketika mau dicabut, adu argumentasi dengan malaikat. Kata Nabi Ibrahim, apakah kamu yakin bahwa apakah mungkin seorang kekasih akan membunuh kekasihnya sendiri? Malaikat kan bingung, secara dohir kan tidak mungkin dia membunuh kekasihnya sendiri. Lapor ke Gusti Allah. Akhirnya lapor ke Gusti Allah. Kemudian dijawab oleh Gusti Allah dengan argumen yang lebih keren lagi daripada argumennya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala. fahal ra'aita habiban yakrahu liqa'a habibihi. Apakah ada seseorang yang mencintai seseorang tapi dia tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Apakah seorang kekasih itu tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Yang Ya, akhirnya awalnya mau dicabut. ya, akhirnya dari situ ya sudah, cabut langsung saya. Artinya itu apa? Artinya dari situ kan awal dari Nabi Ibrahim mengatakan istilahnya Khalil, tapi Allah ketika menyebut Nabi Ibrahim itu istilahnya Habib. Kalau di atas kan hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu, tapi kalau argumennya Allah hal hal ra'aita habiban yakra'u liqa'a habibihi. Mungkin dari situ sama antara istilah Khalil dengan Habib. Oh gitu. Jadi pada hakikatnya guys, kalau lihat dari cerita yang ini sahih ya riwayatnya Sahih, ya. riwayatnya Berarti sahih. memang Habib dan Khalil itu
tidak memiliki arti yang spesifik berbeda seperti itu ya. Jadi artinya sama. Artinya dalam sama konteks kekasih. itu. Mungkin tingkatannya mungkin Gus Oh, yang lebih gimana, tinggi Habib gimana? gitu mungkin. Jadi lebih Ustaz Epy. Kalau yang membedakan kan itu juga pernah dilihat gitu kan ya Gus. Kenapa kok nanti kok ketika Nabi Ibrahim bilang ke malaikat itu pakai bahasa Khalil? Khalil. Ya, karena itu memposisikan Allah, sedang membicarakan Allah kepadanya. Sedangkan redaksi kedua yaitu Allah yang dawuh membahasakan Ibrahim. Nabi Ibrahim. bukankah tinggi Khalil daripada Habib? Nah, kalau yang Khalil sama Habib lebih tinggi Habib ya. Habib. Habib Gus. Habib. Khalil sama Habib lebih tinggi Habib. Sehingga kalau Allah ke Nabi Ibrahim itu Khalil, Khalil. Nabi Ibrahim ke Allah itu Habib. Oh gitu. Seperti Ini sudut itu. pandang baru ini. Nah, Bagus bagus. Berarti Itu- mungkin Gimana Ustaz, bisa diulangi Ustaz? kalau yang tadi kan kita bingung apa perbedaan antara Khalil sama Habib gitu kan ya. Mana yang lebih unggul dan ini dan itu. Kemudian beliau juga menjelaskan ada yang memaknai sama Khalil sama Habib sama-sama kekasih, karena ternyata kita temukan cerita Nabi Ibrahim itu waktu mau dicabut ya, Ya. beliau membahasakan masa tak seorang Khalil seorang kekasih rela membuat mati kekasihnya sendiri gitu kan ya. Iya. Kemudian ditanggapi oleh Allah, masa tak seorang kekasih tidak mau ketemu sama kekasihnya, dan redaksi kedua itu pakai lafaz Habib. Habib. Nah, ini perbedaannya yaitu terletak pada kalau Nabi Ibrahim yang awal yang Aita. Khalil Hmm. ya, yang Khalil itu posisinya Allah memposisikan Nabi Ibrahim. Hmm. Dari Allah ke Nabi Ibrahim Khalil, sehingga Khalilur Ya, Rahman, berarti Khalilur perlu Rahim ada gitu ya. pembedaan seperti itu. Ah, Oke, oke. Terus kalau yang Habib itu dari Nabi Ibrahim ke Allah, karena kalau Nabi Ibrahim itu kan bukan hanya sekedar cinta sama Allah, tapi juga rela untuk disakiti, sampai disuruh ini, disuruh itu, disuruh nyembelih dan lain sebagainya, memang sudah rela betul. Jadi hakikatnya sudah berkorban Nabi Iya. Ibrahim itu. Sehingga kalau posisi Nabi Ibrahim, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu bukan hanya sekedar cinta yang Jadi sesuai definisi Khalil, bukan. memang Iya. cinta harus ada Tapi juga- pengorbanannya. Gimana menurut Hafid? Cinta harus ada pengorbanan. Ada Bu? pengorbanan Gus. Yang sepengalaman kamu yang kamu melabuhkan ke hati beberapa itu gimana? Ya panas ya, kepanasan gitu. Oh, gitu. Jauh ditempuh Wes, gitu kan. so sweet banget dia. Iya. Lautan kan ku seberangi. Lautan Iya. dan ku seberangi. apa namanya? Nanti Semua kalau ada fan-nya itu tahu hujan-hujanan. Ah. seberapa besar pengorbanan fan-nya ke Hafid, sehingga sebesar itu pula cintanya ke Hafid. Wede, bener. Tapi gampang sih kalau pengen dapat hatinya Hafid itu menurut saya, buat dia damai. Kan udah Katakan ngasih tadi. kode tadi. Iya. Damai dalam segalanya Gus. Oh gitu. Iya. Gimana? Apa saja itu, Fit? Tulil absor, semuanya pandangan bisa mendamaikan. Berarti harus seksi, cantik, akhlaknya bagus. Luar biasa. Terus semuanya itu, ya, ya guys. Kan cita-cita Gus Iya. tadi ya. Namanya keinginan, nggak ada Keinginan, masalah. iya. Kayak saya ini ndak pingin nikah malah, bukan ndak pingin ya, pingin nikah tapi sudah pesimis gitu kalau bisa mendapatkan si dia gitu, tapi ternyata Allah datangkan gitu loh. Jadi kalau kita ingin sesuatu malah jangan ingin. Kita pingin sesuatu malah jangan ingin, biar biar mendekat. dikasih sama Allah. Berarti sesuai kata pernah ada anak-anak yang bertanya begini, Gus, kapan sih jodoh saya tuh ketemu Ustaz, bagaimana cara mencari jodohnya? Nah, gitu ini ya. bagus ini. Akhirnya kamu nggak usah pusing gitu. Nah, Sudah berapa lama mencari? Waduh, sudah 2 tahun Ustaz mencari sosok yang tepat. looking for Seperti apa? Ya gitu. sudah, kamu ini Good looking. kalau kita Good mikir looking. terus maka pusing. Apalagi sudah tuntutan usia Iya. gitu ya, sudah usia 28, 30 sampai ke atasnya. Itu malah tambah pusing. Tinggal kita yakini saja, berarti Allah menakdirkan kita bukan untuk menemukan tapi dipertemukan. Dipertemukan, bukan menemukannya. Karena Karena- banyak yang sudah usaha, sudah tunangan, mogel dan lain sebagainya, Bahkan ada yang sudah nikah Gus, sudah nikah. tapi masih pisah. Mm-mm. Gitu.
gitu. Berarti kan enggak jodoh. Berarti Gimana? sampean setuju dengan Ustadz Yakin ya? Iya, memang setia dengan saya. Kalau menurut saya yang tanya Ustadz Yakin ini hanya basa-basi non. Enggak, menurut saya ini Ustadz Yakin curhat ya itu. Kok malah dikeroyok aku. Tapi ini masih belum selesai masalah definisi cinta, Gus. Kalau kata Habib Umar itu Gimana? gini, cinta itu seperti angin. Jadi kita tidak bisa melihatnya, akan tetapi bisa merasakannya. Nah, Itu. Untuk apa namanya? that's it. Untuk apa namanya? Takrif atau definisi yang rasional seperti itu. Kita kan bicara yang jelas-jelas saja gitu. Enggak, Mirip saya sepakat cubit-cubitan dengan itu Hafid berarti. ya. Bukan karena dia artis ya. Bukan karena dia artis kita sekarang. Memang akhirnya sulit, Gus, ya? Kesimpulannya harus ke Hafid enggak? Enggak, Saya, ya. saya pure setuju. Kenapa? Karena menurut saya ya kayak teori fenomenologi. Iya, benar. Kayak sakit itu gak bisa dirasakan, Nggak bisa dirasakan. tapi fenomenanya bisa dirasakan. Cinta juga gitu gak bisa dirasakan, tapi sikap-sikap kita dan lain sebagainya. Nggak bisa kita lihat maksudnya, Gus. Iya, gak bisa kita lihat tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Cinta itu gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Seperti angin. Kamu gimana? Kamu sama Berarti tunangannya? Cinta tidak punya definisi, tapi bukti cinta bisa kita temukan. Kita untuk kenal cinta itu harus Ada definisi. Ini kan sudah definisi, Ustaz. cinta. Cinta seperti angin. Tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Oh, Ini kan sudah definisi. Ah, Cinta seperti cubit-cubitan gitu ya. Iya. Cubit sakit gitu ya. bener berarti kata itu Ustadz Les Kenapa? Les Pujangga yang ngarang lagu-lagu Subhan. Oh gitu. Bisa. Kan kata Les gini kan, mun ongku cinta de Kanjeng Kanjeng Nabi Nabi cepera cepera abenta. abenta pas bukti aki. Terus Oh, itu bukti cinta berarti, Gus. Lah iya, maksudnya cinta itu bukan hanya dibicarakan ataupun Dibicarakan. dirasakan, tapi Dibuktikan. bukti. Butuh pengorbanan. Butuh sakit. Butuh sakit. Untuk Sakit. menjadi sang pencinta sejati harus sakit dulu gitu loh. Berani disakiti. Berani disakiti, tapi tidak menyakiti ya, teman-teman. Ah, ini ngawur ngobrol. Ada kesimpulan sama sekali. Enggak, kesimpulannya itu sudah. Iya, jadi ini bahasanya netral, Ustaz. Cinta itu seperti angin gitu kan. Seperti angin. Apa? Nggak bisa kita lihat gitu, tergantung perspektif masing-masing. Menurut saya cinta damai, menurut jenengan cinta nggak ada definisi. Menurut Rijal cinta itu nikmat. Ini Menurut Gus ada- Sohib cinta itu komitmen. Ada pertanyaan Jadi kan nih tergantung ya. dari Priyatin Sulis. Hafid, Gimana? mungkin Gus? dari Hafid dulu yang jawab ya. Ciri-ciri dia jodoh kita itu apa? Aduh. Ini kan masih belum bahas jodoh non. Mana Oh, belum ya? Iya. Belum. Tunggu Mohon dulu maaf. teman-teman. Ada apa namanya, Ini masih belum ke temanya tahap apa namanya? Pertanyaan. Habis ini kita akan buka Kan ya. temanya Ya, cinta ya. dan Ini jodoh. Mohon cinta maaf, dulu. Priyatin Sulis. Ini. Untuk pertanyaannya di pending dulu, nanti ya dijawab sama Hafid, idola kamu, sama idola baru kita Ustadz Yakin, dan jomblo selamanya, jomblo sejati. Oh, jangan kalau selamanya non. Ya, tidak selamanya. Tapi saya salut sama beliau. Ini ada yang komen ini juga dari Anang_Amuet. Cinta itu seperti warteg, Pak, sederhana tapi berkualitas katanya. Anak, mau dikasih giveaway enggak nih? Giveaway. Aduh. Giveaway buku. Luar biasa, luar biasa. Yang mana? Yang mana? Ini filosofi teras atau apa ya? Dari Berani mana, Mas tidak Anang? disukai dunia Shopee. Nantilah kita pilih-pilih ya. Kasih giveaway. Tapi gimana ya, setuju ya masalah cinta itu ya? Setuju lah. Ya, berarti kan Bahkan begini Ustadz Rijal, bahkan begini, mohon maaf ya. Tambah seru ini guys. Ketika pembahasannya. Ustadz Yakin bilang cinta itu tidak ada definisinya, ya udah definisi cinta yaitu tidak ada definisinya. Paham nggak? ada Ben. Setuju saya. Yang tadi ini yang dilupakan. Nah, Gus. saya curiga ini tidak cinta sama tunangannya. Oh, ini. pasti cinta. Oh Gus. iya dah. Ada buktinya kok. Iya, iya. Harus rasional ini. sudah bukti Iya, nyata, iya. sudah bukti nyata. Makanya tadi kan ketika saya ditanya apa definisi cinta, saya jawab tidak ada definisinya. Walaupun saya dipaksa untuk menyimpulkan definisi cinta, maka semua kesimpulan itu, semua definisi itu benar. Seperti itu. Semua definisi itu benar. Oh, gitu ya. Ya intinya kita itu beda pemahaman Beda lah. pemahaman, Sampean sama ya. Hafid, sama Rijal itu Pengalaman. semuanya tentang cinta beda. Maklum, pengalamannya berbeda. Makanya saya pernah ngupload aku bukan kamu, kamu bukan aku.
dia bukan kita. Kan seperti itu ya. Oke guys, Ada alhamdulillah. Firaku baini wa bainik gitu ya berarti. Jadi gimana dong kesimpulannya ini? Ayo coba Hafid simpulkan, Hafid. Jadi ya simpulnya itu Punya kesimpulan sendiri-sendiri. kesimpulan Yang, saya yang sudah aman punya. jenengan Gus. Oh ya. Iya, Yang aman jenengan dari sudah. jenengan. Kalau Sudah, menurut Gus. saya tahu dah. Cinta itu komitmen. Ya benar. Cinta itu percaya. Cinta itu mau disakiti. Jadi tahap paling tinggi dari cinta adalah berani disakiti dan kita tidak mengharapkan apa-apa dari orang yang kita cintai, hanya murni cinta. Berarti tingkat tertinggi cinta adalah ketika kita bisa mengikhlaskan apapun. Ah, itu paling tinggi. Berarti ikhlas ya. Cinta tertinggi ini adalah ikhlas gitu, Mas. Oh, Tapi benar, bukan Setuju. ikhlas dia diambil Diambil orang, lain, nggak tapi maksudnya ikhlas dia berbuat apapun kepada kita. Mungkin Itu seperti itu. asalkan kamu bahagia gitu ya. Oh, kayak lagunya Happy dong, Happy Asmara. Gimana itu, Gus? Yang mana? Iya. Lupa. Ah, Asalkan Oke, oke. kau bahagia gitu, ada lagu itu. Katakanlah sekarang bahwa kau kita bersamanya. bahagia Oh, gitu. bukan Happy. Itu bukan. Anu itu Armada kalau nggak Iya, salah. Armada. Iya, Armada. Ya, mungkin Virgon itu yang bagus ya dalam mendefinisikan cinta. Seperti apa itu Gus? Saya lupa lagunya, loading saya dari tadi itu. Soalnya peluka, ada air ini. Mana airnya ini guys? Tim. Yo, kita definisikan dulu satu-satu lah. Dari Hafid tadi gimana, Hafid? Cinta itu apa? Cinta itu seperti angin. Tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Berarti kesimpulannya cinta adalah tentang rasa. Bukan tentang bentuk. Bukan tentang. Karena cinta tidak ada bentuknya, tapi ada rasanya gitu mungkin. Ustaz yakin? Kalau saya cinta itu tidak ada definisinya. Kalau dipaksa untuk mendefinisikan maka silahkan definisikan sendiri karena itu saya anggap benar gitu. Berarti saya Sama di jalur yang benar gitu. sama Antum ini sama-sama memperlakukan tentang definisi apapun yang Oke, keluar terserah. tentang cinta gitu. Terserah Tentunya. perspektif. Berarti Anda Apa tidak punya namanya? komitmen dalam bercinta. Nah, ini justru saya mengangkul semuanya. Oh, gitu ya. Saya merangkul semuanya. Awas di Awas. kampung sama tunangan. Rangkul gimana kamu? Bukan itu maksudnya Gus. Oh, beda, berarti kita beda Artinya definisi menjaga. dalam masalah rangkul ya kan. iya. Oke. Kalau menurut saya tetap ya yang saya awal tadi itu cinta itu adalah ya kalau bahasa Arabnya ladzat, Ladzat. ada rasa keenakan, Kenikmatan. kenikmatan, itu namanya cinta. Kalau kamu bersama dia sudah nikmat berarti kamu sudah cinta. Itulah cinta gitu. Ketika Kembali lagi apa ke namanya, rasa berarti Saya Jal. kok ngeres sama kamu, Jal. bukan Cinta ngeres- itu nikmat. Tapi kan Enggak, kembali ke rasa ini artinya sudah ngerasa kan rasa. karena istilah di kitabnya ladzat, sehingga Lah, kalau iya. istilahnya ladzat Ladzat biasanya ini kan kan. rasa enak terus itu. Nah, iya mungkin karena kamu belum pernah jatuh cinta sama perempuan. Makanya sesekali itu jangan berinteraksi sama laki-laki terus ya. Sekali-kali sama perempuan gitu loh. Nah, Aduh, ya Gini Allah. kan di apa yang saya jelaskan tadi kan semua anggota itu kan pernah merasa lazat, sehingga yang dikatakan oleh Ustadz Yakin tadi itu yang saya tangkap, gimana kalau ketika jima kau hilang cinta, yang hilang itu kan berarti cinta yang ada di mana, Yang ada di ladat. yang ada di lazat yang mana ya. Kalau yang lazat di hati kan tidak mungkin hilang kalau dia masih cinta kepada orang itu. Berarti intinya sama ini sebenarnya ini ya. Mati dan tidaknya itu belum kita bahas Gus. Ini masih definisi ya. Definisi. Sehingga itu jadi perdebatan juga bukan hanya di kalangan ya orang-orang seperti kita, bukan hanya di kalangan orang awam terus ke atas sampai ulama pun halnya mutu al-hub itu dibahas juga, panjang juga penjelasannya. Gimana itu? Jadi Nah, cinta itu Nah ini selesaikan Apakah- dulu definisinya biar selesai Gus. oh iya. Ya, Yang jomblo sehingga- mendefinisikan cinta Ah gitu. iya, jadi hambar rasanya ketika jomblo tidak Mendefinisikan pernah cinta. dekat sama Bukan- perempuan. bukan begitu, mendefinisikan Gus. cinta. Bukan begitu guys, kan apa namanya yang dipahami oleh kita kan cinta itu kan hati saja mungkin kan awalnya kan. Ternyata dalam yang ditemukan dalam kitab, karena saya itu katanya masih jomblo sehingga harus butuh referensi. Pembelaan. Pembelaan guys. Ternyata dalam kitab itu hub itu atau cinta itu bukan hanya dirasakan
oleh hati. Tapi juga berbagai Semua anggota tubuh merasakan cinta. merasakan cinta. Dan ketika hilang cintanya seperti saya yakin itu, ketika sudah jima, maka akan hilang rasa cinta lagi. Yang saya amati bukan rasa cinta yang ada di hati. Sehingga kalau rasa cinta yang ada di hati kemudian hilang, maka nanti timbullah firaq dan lain sebagainya. Kan bisa saja karena cintanya Tapi sudah. kan yang penting di hati, Ustaz. Nah, sehingga dari pemahaman itu maksud dari cinta yang oleh orang-orang dewasa atau para pemuda-pemuda, istilah cinta lebih mengarah kepada cinta yang ada di hati. Berarti yang dinamakan cinta adalah ladzzatul qalbi, bahasanya ilaman yatalazzabihi, mungkin rasa senangnya hati kepada sesuatu itu. Kalau menurut apa yang dimaksud cinta itu adalah cinta yang seperti para pemuda. Terus Sehingga ya menurut saya cinta itu adalah ya ladzat. ya kenikmatan. Tergantung ladzatnya yang mana. Kalau ladzatnya hati berarti dia Damai cinta. gitu ya. Kenapa? Kalau ladzatnya hati damai, Damai dan senang, lain sebagainya. Kita kumpul seneng gitu ya. Sehingga bahagia. hati yang merasakan enak. Gitu. Sehingga kalau meskipun jauh dengan hanya melihatnya sudah Bukan hanya dengan melihatnya kalau jauh. Ini- Seperti yang ada Ya menurut saya sih maklum, perdebatan kita tentang cinta ini sebenarnya juga terjadi Tapi pada kembali lagi kepada rasa. iya benar, tapi ini juga kembali kepada perdebatan para filosof terdahulu kita. Pendapat Rijal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Plato. Di sini dijelaskan oleh Bakures di sini. Bagaimana Plato itu memahami tentang cinta. Cinta bermula dari dorongan syahwat kebinatangan dan akhirnya masuk kepada hati menjadi murni. Dan seperti itu menurut Plato. Menurut Yakin, cinta tanpa definisi ini diungkapkan oleh Aristoteles dan Jalaluddin Rumi. Nah, disimpulkan oleh Hafid, ngambil tengah-tengah, dia pinter, dia males pikir mungkin ya. sukanya ke yang tengah-tengah. Kok tahu, Ustaz? Kita kayaknya sepakat ini ya, Jal, ya. Sepakat. Kalau menurut Plato kan itu menurut saya bertentangan dengan apa yang di buku Ada Apa Dengan Cinta. Guys, Kalau buku Ada Apa Dengan Cinta kan sweet juga dia, apa guys. namanya? Cinta itu kan awalnya fitronon, suci. Dari suci itu kemudian nanti timbullah kebinatangan. Tapi kalau Plato kan dari kebinatangan dulu kemudian kepada kesucian. Tapi memang cinta tanpa nafsu itu Nah, gimana? Gitu? enggak. Maksudnya kan awal dari cinta itu kok kan gitu sih? memang Benar ya Gus ya. Iya. Iya. Pertama Berarti kalau memang cinta nafsu berarti. Ya. Iya, Nah, memang harus berangkat saling dari berdampingan. Kita kan di antara dua Ya. apa nih itu? Antara malaikat dan binatang. Gitu. Jadi memang cintanya- berangkat dari nafsu dulu, guys. kalau berangkat dari nafsu berarti kan cinta itu bukan murni dari Tuhan. Artinya tidak mungkin kan Allah memberikan sebuah anugerah yang baik lewat jalur kejelekan. Tapi kalau dibalik dari cinta kemudian berujung kepada kenafsuan mungkin bisa. Karena nafsu itu kan juga dari manusia sendiri. Ini nafsu yang baik mungkin yang dimaksud seperti Mungkin nafsul pembagian mutmainnah. Al-Qur'an. Iya, iya lah. Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Irji'i mata jebah. Semua perdebatan kita, guys, semua perdebatan kita mulai dari Ustadz Rijal, Ustadz Yakin, sama Ustadz Hafid itu semuanya ternyata tertuang di buku ini, guys. Saya sekilas baca di sini ulama pemikir tentang cinta ini juga sama perdebatannya. Promote buku berarti ini. Hah? Enggak, kebetulan saya Oh, baca kebetulan. barusan kok perbedaannya Ustadz Rijal dan perbedaan sampean itu sama di sini di kitab Al-Jaza. Mungkin kalian bisa baca buku ini, guys. Apa Nama itu bukunya, Gus? Quraisy Shihab, jawabannya adalah cinta judulnya. Jawabannya adalah cinta. Jawabannya adalah cinta. Ini kalau kalian ingin paham apa itu cinta, mungkin kalau bisa beli buku ini mungkin. Nanti Pak Kures Seperti- tolong di-endorse Pak Kures. Seperti hadis itu ad-dinu alal mahabbah. Semuanya harus dengan cinta kan. Iya. Saya belum bisa menyimpulkan ini ya. Terus gimana kesimpulan kita itu ini? Semuanya benar, silahkan mendefinisikan masing-masing. Selama tidak jelek Selama sudah. tidak jelek gitu saja. Oke. Ya, Madam ya masalah khalifu kadang syar'a bisa. sudah. Selama Tapi tidak kita harus ada menyelewengkan. titik benangnya ya. Apa itu cinta? Coba mungkin satu saja orang yang mewakili. Saya tidak bisa jelaskan itu cinta. Karena saya sama istri ya,
sejak awal dipertemukan itu saya habis akad baru ketemu istri. Nah, ketemu istri itu saya tidak tahu apakah ini saya cinta ataukah apa. Saya jalani aja yang ada ini, tapi saya tidak mau jauh-jauh dari dia. Mungkin karena dia seksi ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin Oh, itu karena beda dia lagi konteksnya Gus. Itu sesuai karena mungkin keinginan terbiasa. apa? Terbiasa, semuanya bisa mencintai karena terbiasa. Bisa mencintai mungkin karena terbiasa gitu. Dan membiasakan diri untuk mencintai gitu. Kan semuanya bisa karena terbiasa katanya. Timbulnya cinta itu Gus, karena apa namanya, Ya, Witing itu Tresno, masalah timbulnya cinta. kan jalaran songko kulino kata pepatah Jawa itu. Soko kulino. Hadirnya cinta Karena bisa terbiasa, karena sering bersamanya. sering bersama. Itu cinta ya. Rasa itu cinta ya. Rasa Tapi itu kan cinta, Gus. bukan cinta apa namanya, Bukan definisi bukan cinta. definisi cinta. Tapi datangnya cinta. Tapi Bentuknya. cinta itu bisa datang, salah satu sebabnya adalah karena sering bersama. Sering bersama. Nah, itu. Dan Jadi gini aja dah. Cinta adalah anugerah. ya, benar. Biar tidak dipahami jelek. Biar tidak Karena dipahami kalau jelek. yang namanya anugerah itu berarti kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, Bagus. orientasinya mesti bagus. Kok cinta ngajak maksiat itu berarti bukan cinta tapi nafsu. Kok cinta tapi ngajak baik dengan memberi mahar sebagainya berarti ibadah. Tapi yang saya pahami dari Ustadz Yakin dan Ustadz Rijal, yang saya garis bawahi dari tadi, untuk menjadi sang pencinta sejati harus sakit dulu. Harus sakit dulu. Kalau sudah tidak merasakan sakit ketika dihianati, itu berarti sudah Cinta. sang pencinta sejati. Gitu. Legowo. Nah, Kayaknya gak terima jangan nih jangan dari wajahnya. jangan bahasa sakit Gus. Apa? Ya rela saja atau apa ya, mengikhlaskan semuanya gitu saja. Karena pengorbanan itu tidak harus dengan rasa sakit Gus. Oh gitu. Pengorbanan itu tidak harus dengan rasa sakit, tidak harus dengan Tapi kalau apa sudah ya. berani mencintai harus berani tersakiti memang. Ibarat Nah, mawar. kalau itu iya, karena kalau di bahasa kitab itu ya setiap dokter spesialis, kalau saya bahasakan ya, setiap dokter spesialis itu pasti dokter. Namun tidak semua dokter itu dokter spesialis. Semua rasa sakit, semisal kita kalau katakan rasa sakit sanggup untuk disakiti, itu adalah salah satu bentuk pengorbanan. Namun tidak semua pengorbanan itu harus dengan rasa sakit Gus. Mungkin Seperti itu. apa namanya? Gimana indah- bentuknya? Kalau kayak kamu ketunangannya Enggak, gimana? mungkin begini pengorbanannya? nih Gus, mungkin begini Pengorbanannya Gus. tergantung Situasi. tergantung korban Gus. Korban guys. Mungkin Berarti dia apa kalau namanya? dimarahi tunangannya, kalau pas jalan bareng dimarahi tunangannya, dia mesti cari pelampiasan dari korban. Guys. Oh enggak, tidak seperti itu. Enggak. Jadi tergantung siapa kita lagi, Kipas- lagi sama kipas. siapa, istri kita lagi seneng ya. Ya kalau kita lagi ke warteg, pengorbanannya bukan disakiti Gus, tapi mengeluarkan uang gitu Mengeluarkan ya. uang. Kalau ke mall ya seperti itu. Terus kalau istri sakit, pengorbanan kita bukan malah ngasih uang ke istri, bukan. Berarti tergantung konteks seperti apa dulu yang mau dikorbankan. Berarti kalau Seperti pacaran, itu. ya tunangan ya, kok gak dibiayai keluar sama si cowok, berarti tidak cinta itu ya? Nah, belum Wah. tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu juga. Jadi pengorbanan itu ya beragam lah. Beragam. Tergantung yang Tergantung. dibutuhkan apa sehingga dia layak untuk dianggap berkorban gitu. Karena ketika kita mencintai tidak mungkin kita tidak akan memberi. Kadang orang yang kita sudah pengorbanan panjang lebar, susah payah kita berkorban, mereka tidak merasakan kalau kita sudah melakukan Kadang pengorbanan. kebanyakan seperti itu sih. Kan banyak yang kesampaian gitu ya. Aduh. Kok ke saya ini larinya ini? Berarti yang saya simpulkan dari apa namanya dawuhnya Ustadz Yakin ini, memang cinta itu harus berkorban. Tapi sang pencinta tidak mungkin merasa bahwa dirinya Berkorban. berkorban. Tertutup dari cintanya itu sudah. Tertutup buta sudah. Berarti Karena cinta orang buta. itu bercinta, apapun Buta akan sudah. dilakukan. Ya, dan dia tidak akan merasa sakit hati. Bahkan tai kucing pun jadi Coklat. 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 Iya gitu. Apa arah itu? Itu pakai uang siapa beli itu? Oh ya, ntar tak ngerti. Oke. Sekarang kalau kayaknya sudah dapat kesimpulan ya, Udah ada berkesimpulan. cinta itu harus berani berkorban dan tidak merasa menjadi korban.
Itulah hakikat cinta, ya kan? Gimana Gus? Mungkin bisa dijelaskan lagi ke Diulang. teman-teman. Coba sampean aja. Aduh. Saya agak rancau saya itu. Banyak lu masukkan ini tadi ini. Mestinya dicatat dari tadi itu. Mungkin direview lagi videonya, nanti dikasih catatan. Jadi dan diedit. kalau bisa menyimpulkan dari tadi ya. Jadi ini setuju sudah ya. Tapi ini digaris bawahi teman-teman, cinta itu tergantung apa namanya, definisi teman-teman sendiri sudah ya. Teman-teman merasakan cinta itu damai, ya sudah, cinta itu damai. Merasakan teman-teman cinta itu nikmat, ya sudah nikmat. Semuanya benar selama tidak menimbulkan kemaksiatan, itu saja. Itu cinta. Tadi itu kata Gus Soeb bisa Oh, kata Gus mungkin nanti bisa diupdate status Ya. kan. Oh ya, di Apa update itu status nih tadi? ya. Apa. Kata yang Cinta terakhir adalah pengorbanan, tapi orang yang mencintai tidak akan pernah merasa kalau ia berkorban. Wah, Nice. Itu ya, dibuat langsung status. di TikTok itu. Gitu ya. Masuk guys. Iya itu. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa itu hakikat itu cinta. Cinta. Cinta adalah Anugerah. cinta adalah anugerah, Anugerah. cinta adalah berkorban, dan cinta tertinggi ketika dia merasa tidak menjadi Korban. karena memang dia butuh cinta. Kan seperti itu. Berarti teman-teman ini Gus, kalau udah cinta nih sama seseorang, dia disakitin nih gitu, atau siapapun, Nah, Eh, ini guys, ini kan. entah itu apapun faktornya yang bisa membuat dia pisah, dia itu harus nerima ya. Itu ya, Iya. karena cinta ini sebuah kerelaan katanya. Iya, karena itu hakikat dari cinta. Hakikat dari cinta adalah Kene tak kerelaan. warai. Gimana lagunya Happy Asmara itu? Dolanan hati itu. Lupa saya Gus. Tresno sing mau tak gawe. Tapi yang saya rasakan setelah kehilangan cinta Gus, setelah kehilangan cinta itu, saya pribadi merasa tidak baik-baik saja itu ya saja. manusiawi, Bet. Iya ya. Tapi setelah itu kan move on. Tapi Don't look back at behind. ya, Kan gitu kan. Jangan lihat ke belakang lagi kan gitu don't kan. look behind. Nah, iya, don't look behind kan gitu ya. Jangan lihat ke Fokus. belakang lagi. Oke. Sekarang cinta sudah tahu ya. Tahu. Mau bahas jodoh ini dari tadi kita jawab pertanyaan dulu apa lanjut pembahasan jodoh ini? Mungkin lanjut dulu Gus. Lanjut. Kalau jodoh mungkin agak sebentar mungkin. Kan yang ditanyakan juga kan jodoh tadi Gus. Oh iya, banyak sih pertanyaannya tadi ya, Pet ya. Teman-teman bisa bertanya mungkin habis ini ya. Ini habis ini akan menjelaskan masalah jodoh. Jodoh. Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Tentunya yang Yang sudah. Ais, jangan saya dong. Saya kan moderator. Kalau masalah jodoh ini angkat Wah, angkat tangan ini. Soalnya saya masih belum tahu seperti apa itu jodoh. Gini guys, gini. Pertanyaannya itu banyak para dai, para kiai ataupun siapa di YouTube ataupun di Instagram itu yang mengungkapkan watthayyibuna lit Thayyibat thayyibat. Ya kan? atau yibunah li thayyibat. Iya. Thayyibuna lit thayyibat. Ya, Jodoh orang yang baik bersama akan dengan yang baik. dibersamakan dengan orang Yang baik. pula. Kan itu. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang jelek akan dipertemukan dengan laki-laki yang jelek. Jelek. Nah, sedangkan di satu kasus itu ada yang namanya Nabi Lut. Ya, yang ya. itu Ini ya. Ya, sayang, Gus. sayang ini masih live sayang. Ayo anteng dong. Ayo anteng, duduk. Ini live ini. Ayo. Hayo. Duduk. Ayo sayang. Adik, kakak. Nah, ya sedangkan ada satu kasus Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu berjodoh dengan wanita yang jelek. Bukan jelek face-nya ya. Ibu. Adek, ayo ke ibu dulu. Jangan ganggu ayah ya. Please. Iya, kakak pinter kakak. Iya. Kak ajak ke sana adik, Kak. Lah, Nabi Nuh itu istrinya termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, ya kan? Ya, bener ya. Akhirnya, tapi kenapa orang sejelek itu, seburuk itu bisa jodoh dengan orang soleh seperti Nabi Nuh? Bagaimana dengan konsep wattayyibuna Thayibunah litayyibat? thayyibat. Wattayyibuna litayyibat. Wal khabisuna
bil khabisat. Ini hafal ayatnya nih. Oh, hafid ya. Namanya juga hafid ya. Hafidul Quran ya, Amin. pantas hafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar tahu nih bahwa Hafid ini bukan hanya hafal banyak lagu-lagu sholawat, banyak Al-Quran, ayat Quran. Banyak hafal nama cewek saya, bukan banyak hafal nama ini. Ya sebenarnya hakikat dari ayat itu wal khabisuna lil khabisat, orang-orang laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, orang wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek untuk wanita yang jelek. Itu sebenarnya hakikat dari ayat itu seperti apa? Apakah tidak ada kesempatan untuk orang-orang yang jelek akhlaknya ataupun kelakuannya untuk mendapatkan laki-laki yang baik? Dan kenapa ayat itu bertentangan dengan kasusnya Nabi Lut alaihis salam? Itu sampai wafat istrinya tetap gak nikah lagi loh. Suaminya tetap Nabi Lut sampai diadab itu. Itu gimana? Mungkin dari Rijal dulu. Rijal dulu. Mungkin Rijal bisa dulu. secara linguistik pembahasannya ya. Masa ya bisa dikatakan kok Al-Quran ini kok bohong? Bertentangan. Kok bertentangan gitu. Mohon maaf ya, teman-teman, pemikirannya jangan Ini kemana-mana dulu. Apa namanya? Gitu. Ini apa pertanyaan yang sulit saya jawab ini. Tapi ketika saya lihat dari tafsirnya itu, di situ kenapa asbabun nuzulnya ayat al-khabisatu lil khabisin, terus wat-thayyibatu lit-thayyibin. Kalau saya pahami dari asbabun nuzulnya memang benar, yang baik itu untuk yang baik. Lah tapi kalau yang saya tangkap dari tafsirnya itu adalah ini bukan di dunia, tapi ini nanti kelak di akhirat. Karena asbabun nuzulnya ayat itu adalah ketika Siti Aisyah berangkat perang dengan Rasulullah, kemudian ketika pulang kok cincin atau apanya itu jatuh. Karena cincin dari Rasulullah jatuh, kemudian Dewi Aisyah kembali lagi ke medan pertempuran atau ke jalan yang pernah dilalui tadi. Sehingga karena beliau kembali, maka beliau tertinggal dari dari prajurit perang yang sudah ada di depan. Setelah itu kemudian karena beliau kelelahan dan ada satu sahabat yang menjumpai beliau ketika ada Dewi Aisyah, sehingga pas dari satu sahabat laki-laki ini menjumpai Dewi Aisyah, sehingga di situ berduaan. Lah ada orang yang provokator di situ kemudian menganggap bahwa kedua orang ini melakukan fahisat, kejelekan. Sehingga waktu itu Dewi Aisyah kemudian difitnah. Sampai Nabi Muhammad pun mengatakan saya tidak tahu mana yang benar. Hampir saja beliau juga mau mentalaknya atau menceraikannya. Tapi beliau mengatakan ketika ya sudah nanti tunggu ayat turun. Tunggu ayat turun saja biar tahu. Karena ini permasalahan juga tidak ada yang tahu. Sampai Sayyidina Ali pun waktu itu provokasi juga ke Nabi Muhammad. Beliau bilang sudahlah ya Rasulullah, wong seperti Siti Aisyah itu banyak, ceraikanlah saja. Tapi beliau Nabi Muhammad tidak gegabah sampai turun ayat wal khabisatu lil khabisina, terus kemudian wat thayyibatu lit thayyibin. Berarti kesimpulannya gimana? Nah, kemudian kan dari itu? di tafsirnya itu kemudian dijelaskan. Nah, sana, Ibu. Dewi Aisyah Ya, ini bawa. sebelum kawin dengan Rasulullah kan Rasulullah pernah bermimpi didatangi malaikat Jibril yang beliau menggunakan satu kain, dan di kain itu ada gambar atau ada wajah Dewi Aisyah. Kemudian beliau tanya, ini siapa? Oh, ini adalah istri kamu di dunia dan di akhirat. Kemudian pas dari situ di tafsir itu mengatakan tidak mungkin
Siti Aisyah ini adalah orang yang fahisat karena Nabi jodohnya Muhammad jodohnya adalah orang baik. orang baik. Dan di situ kemudian bukan hanya di dunia tapi juga fil akhirat. Sehingga saya Oke. apa namanya saya Jadi tetap sepakat Iya. dengan penafsiran yang pertama bahwasanya orang baik untuk orang, Orang baik, baik. orang jelek untuk orang orang jelek. jelek. Berarti kalau ingin dapat jodoh yang baik harus jadi orang baik. Ya, Terus gimana jawab yang Nabi Lut? enggak gitu juga non. Artinya kan yang saya jelaskan yang saya apa namanya yang saya amati baik dan tidaknya itu kan di akhirat nanti. Sehingga jodoh di dunia masih belum tentu jodoh di akhirat. Sehingga ada pepatah mengatakan ketika kamu tidak ya, apa namanya? I get. I see. ketik- Paham. nggih, Paham. ketika kamu tidak berjodoh dengan Si A orang yang kamu cintai, dunia, bisa jadi nanti di akhirat kamu jodoh dengan dia. Kan ada makalah seperti karena itu. memang Islam itu orientasinya adalah akhirat. Akhirat. Semua sudut pandangnya adalah akhirat. Orang itu dikatakan baik atau buruk kalau masih selama dia di dunia, dia tidak bisa dilabeli dengan muslim yang jelek dan muslim yang baik. Nggih, Baru setelah dia mati baru bisa kita kasih label, label gitu kan? nggih. Ya. Seperti banyak cerita-cerita kan. Ada orang yang divonis sudah sampai matinya jelek, ternyata oleh Nah, Allah husnul khotimah. husnul khotimah. Oke. Kalau Ustaz yakin gimana? Ini yang ditanya gimana dari sisi awalnya. Wattayyibuna litayyibat. Kalau kesimpulan Ustaz Rijal dari tafsiran wattayyibuna litayyibat tentang konsep jodoh. Bagaimana kita berjodoh? Ya, itu kan kita ngambil dari ayat wattayyibuna litayyibat. Menurut Ustaz Rijal, jodoh itu ada kalanya jodoh dunia dan ada kalanya jodoh akhirat. Maka ayat ini tetap bisa dipahami dengan pemahaman orang yang baik untuk orang yang baik, orang yang jelek untuk orang yang jelek. Nah, kalau menurut sampean gimana? Perlu dipilah, Gus. Jodoh sebenarnya kalau pembahasan jodoh yang asli jodoh gitu ya, yang itu kata banyak ulama juga misteri, itu tidak pernah dibahas secara spesifik ini jodoh. Hanya kita yang memahami, oh ayat ini kayaknya pas untuk dijadikan dalil untuk jodoh. Sehingga kesalahan-kesalahan pemahaman yang seperti itu akan berdampak pada at-thayyibuna litayyibat. Katanya kalau laki-lakinya baik pasti mendapat jodoh yang baik perempuannya. Sebentar, mic-nya nger-nger. Ternyata tidak seperti itu. Mic-nya sampean. Mic-nya Rijal. Mic Warner, halo. Kabelnya mungkin di coba kabelnya. Sebentar ya, sebentar. Sebentar guys, sebentar ada teknis kurang baik. Kabelnya mungkin. Ini kabelnya ada jodoh ini. Mic-nya Rijal ternyata. Rijal. Hidup ya. Tapi suaranya jelas sih. Suara jelas. Suara jelas cuma mic-nya. Mic yang mana yang seng-seng tadi? Coba Rijal digerakin. Coba aja digerakin. Tes. Loh. Mungkin yang mic-nya Rijal matikan mungkin coba. Nggak bisa. Ini seperti cinta, Gus. Iya, gimana cinta? Oh iya, mic-nya Rijal Mic-nya kayaknya. Rijal ya? Kayaknya. Coba Ya. dibuka aja ya. Sebentar ya. Bisa buka. Uang geruang kayak gua. Nah, gini, Biar Mas. saya komen. Rela untuk berkorban ini, Mas. Sudah hilang ya? Masih? Mayan. Mayan. Nanti gantian mic-nya ya. Gantian. Dijauhkan aja sudah Ustaz Rijal biar nggak kena takuk. Sudah hilang ya suaranya. Oke, lanjut. Sehingga kalau kita mau lebih aman itu ya ayat thayyibuna terus thayyibat itu tidak didapati seperti ini. Masih ada sih, bentar. Masih ada suaranya. Ya masih ada suaranya ya? Masih ada? Coba dari coba lah. Bentar. Tunggu guys, teknis guys.
Masih katanya. Coba punya Ustaz Yakin matikan dulu. Paten coba buka topnya itu. Masih tetap. Mungkin kipas itu ya. Nggak aman kipasnya. Kayaknya Mik memang saya, dari- mik saya. Halo. Tes. Ada gangguan ya? Kabel yang mana? Ustaz Rijal coba kabelnya. Cek tes. Mungkin kabel yang buat Ustaz Rijal ini dibuka aja di sana sudah. Sekamaan kabelnya. Coba. Tetap coba yang punya Ustaz Yakin. Tetap Bukan dari mic. Udah hilang. ini guys. Halo. Ada yang bilang pindah ke masjid. Wah, ini dikitnya ini. Siapa ini guys? Pindah ke masjid katanya. Ini pacaran masal gitu kan. Ini bener masangnya ya? Salah Gus. Kebalik. Nah begitu. Kayaknya ini memang bukan dari mic tapi dari itu mungkin. Apa mesinnya namanya itu ya? Mixer. Tapi jelas suaranya. Mixernya. Tapi suaranya jelas sih, tapi nggak apa-apa sudah teman-teman. Ya maklumlah idza tamal amru bada suhu. Iya, betul. Iya, ini masih Lanjutkan. awal juga. Pelami elang kemarin. Bismillah, yang penting sudah mendapatkan lagi kemanfaatan ya teman-teman. Pendenannya, Lumayan. pendenan. Ada helikopternya guys, bener kata Ratih ini ya. Iya Tih, lu bener Tih. Ada helikopternya ini. Mungkin kamu Bet Kenapa Gus? suatu saat naik helikopter Amin. diundang Deddy Kobuser. Amin. Ada yang bilang, ada yang lagi benerin motor kayaknya. Helikopter bukan motor. Tapi jelas suaranya. Lanjut dah. Yuk lanjut. Masalah lanjut. jodoh ini bismillah. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana tadi Ustaz? Ini hari Jumat, waktunya bismillah. ritual nanti. Untuk yang beristri. Saya juga Gus. Oke. Tadi gimana tadi? Jadi yang- saya ulangi lagi ya, Ustadz Rijal tadi bilang Wathayyibuna litthayyibat itu tetap dipahami dengan pemahaman yang baik untuk yang baik, yang jelek untuk yang jelek. Dengan penjelasan Ustadz Rijal yang begitu panjang dan lemas tadi, karena mungkin jomblo, kesimpulannya tetap seperti itu. Karena ada konsep jodoh dunia dan konsep jodoh akhirat, gitu ya. Sekarang menurut Ustadz Yakin gimana? Nanti Ustadz Hafid. Kalau menurut saya, jika yang ditanya itu mengenai ayat at-thayyibatu lit-thayyibin atau at-thayyibina lit-thayyibat itu ya Gus ya. Itu lebih kepada apa yang diungkapkan oleh salah satu ulama tafsir namanya Imam Qurtubi gitu. Beliau mengatakan di sini, saya bacakan saja yang tafsir Imam Qurtubi. Ternyata beliau mencantumkan begini, kalau Ibnu Zaid al-makna al-khabisat minan nisa lil khabisina minar rijal wa kada al-khabisuna lil khabisat wa kada at-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat. Kalau Imam Ibnu Zaid mengatakan ya memang laki-laki yang baik itu sama perempuan yang baik, laki-laki. Begitupun sebaliknya gitu ya. Namun beliau
di keterangan berikutnya waqala Mujahid wa Ibnu Jubair wa Atha wa aksarul mufassirin al makna al kalimatu al khabisatu minal qauli lil khabisina minar rijal. Ya, mayoritas ulama tafsir menafsiri kalimat-kalimat atau fitnah-fitnah, ucapan-ucapan yang jelek itu ya, itu bagi laki-laki yang juga jelek, Gus. Berarti gimana dong? Kemudian wa kadza al khabisuna minan nas lil khabisati minal qaul. Berarti lebih ke kaul ya. Ya, lebih kepada ucapan sehingga tidak bisa saya seorang ustadz ya. Allah. Kemudian pakai teori suhudon kepada saya itu tidak bisa karena yang kaul yang khabisat itu atau khabisin itu jenengan arahkan ke yang lain saja, jangan ke hafid, jangan ya, kan ahlus sholawah gitu ya. Berarti didefinisikan yang ucapannya baik-baik itu untuk orang yang baik, ucapannya juga baik-baik. Berarti lebih ke akhlak dong. Ya. Berarti definisi baik dan buruk itu lebih ke akhlak, etika. Sehingga kalau kita baca lengkap ayatnya itu kan al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Tentang kaul berarti guys. Sehingga ya lebih aman tidak kita jadikan dalil untuk jodoh. Kalau memang mau dijadikan dalil untuk jodoh, kemudian ada perbedaan dengan kenyataan yang ada, kok kayaknya Quran ini bukan Qurannya yang perlu dirubah, Gus. Tapi otak kita yang perlu dirasa. Berarti itu dirubah ya teman-teman. dirubah. Karena ini ayatnya ada kelanjutannya. Makanya kalau baca apa-apa itu sampai tuntas biar gak salah paham gitu. Betul. Ya, jadi masih ada tambahan ini ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi kaul yang baik itu akan mengantarkan rezeki. Iya. Mendatangkan maghfirah dan juga rezeki. Makanya berkaullah secara baik-baik. Kalau ingin rezekinya lancar, melihat konteks dari ayat ini, maka jaga ucapan. Jangan sampai menyakiti. Salamatul insan lisan gitu. As-sukutu alamatun na'am. Salah. Oke, berarti gimana dong? Wa thayyibuna lit thayyibat ini jangan kita jadikan dalam konteks masalah jodoh. Gak bisa. Ayat ini diarahkan kepada masalah jodoh. Tapi ayat ini adalah untuk apa dong? Mungkin ya untuk masalah perkataan itu. Masalah akhlak mungkin, Gus. Terus bagaimana kita memahami li itu? Wat thayyibuna lit thayyibat, kita tahu dalam ilmu gramatika Arab ya. Di kitab apa tuh? Kameramen itu kitab apa lupa saya yang bahas huruf-huruf itu. Ustadzullah guys, di belakang itu ada Ustadzullah juga jomblo guys, yang kameramennya. Ya itu nanti saya foto dah upload. La itu apa sebenarnya Ustadz yakin? Kan wat thayyibuna lit thayyibat itu li ya. Ada kalanya lit tamlik, rasa memiliki kan seperti itu kan. Jadi itu pasti memiliki arti. Laki-laki yang baik lit thayyibat, apa diartikan bagi apa gimana itu? Ucapan, Gus. Ucapan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Ucapan yang jelek itu juga kita arahkan kepada perempuan yang jelek. Bahasanya muannats dan mudzakkar loh. Sehingga dari kaul wanita yang ucapannya baik, gimana ayatnya tadi? Kayak gini. Saya bacakan ulang ya. Al kalimatu al khabisatu minal qauli lil khabisina minar rijali. Al kalimatu al khabisatu minal qauli lil khabisina minar rijali. Itu tafsir ngawur itu. Loh, ini aksarul mufassirin, Gus. Aksarul mufassirin di sini. Waqala Mujahid wa Ibnu Jubair wa Atha wa aksarul mufassirin. Oke. Coba Rijal coba. Sehingga begini. Saya itu enggak setuju saya. Oh, boten. Itu. Kalau kita kutip begini, Gus. Sebagai dosen tafsir juga ya. Lebih tinggi saya. Muati aku. Semester akhir, Gus. Aku ini apa ini? Oh, enggak. Ya Allah. Seperti ini. Keren Hafid tapi. 1 juta. Ada kisah begini, Gus. Ada yang mengatakan ini Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Iya. Ada orang miskin ya. Ada orang miskin, kemudian sowan kepada beliau dan ternyata karena tidak punya modal ya mau nikah, ya udah nikah saja.
Karena kata Allah itu Hari yang terbaik. Allah Iya. akan membuat kaya orang yang menikah, Gus. Seperti itu. Sehingga nikahlah dia. Yakunu fuqara yughnihimullah, kan gitu. Kalau kamu fakir, maka kamu akan kaya. Akan dibuat kaya oleh Allah. Nah, akhirnya nikahlah dia. Dengan PD-nya dia pulang, udah nikah sudah jadi. Lama kelamaan kok enggak kaya-kaya Ternyata gitu ya. nikah bukan solusi. Nambah miskin. Nambah miskin gitu ya. Ternyata Kok enggak nikah bukan nikah-nikah. solusi. Sehingga suan lagi ke Khalifah Harun Ar-Rasyid itu. Ketika suan lagi, oh berarti ini gimana Khalifah? Kok Nggak kata kaya. jenengan Nah. saya akan tambah kaya, saya akan dicukupkan oleh Allah. Ternyata tidak cukup-cukup gitu ya. Akhirnya bagaimana tanggapan beliau? Beliau juga cerdik kan. Awalnya aku berpikir ayat yang pas untuk kamu itu ya ayat itu. Ternyata sekarang ayat yang pas untuk kamu itu ayat begini, Gus. Ada di surat An-Nisa itu wa iya tafarraqo yughnillahu kullam min sa'ati. Nah, gimana ya? Kalau kamu Kalau kamu viral, bisa, maka kamu Viral akan deh. dicukupkan nanti sama Allah. justru bukan dengan nikah dicukupi, Iya, dengan dengan bersama dengan dicukupi. berpisah. Sehingga itu Nah, ini teka-teki bertentangan. Tuhan itu, Malah Gus. tambah ambigu ini. Berarti gimana dong? Nah, berarti Jangan jadikan alasan nikah itu untuk menambah rezeki, ya kan? bukan, Gus. Namun ketika ada hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita alami, maka yang harus kita rubah adalah mindset kita, cara pikir kita. Betul. Kita berarti Al-Quran yang disalahkan. bukan Al-Quran yang disalahkan. Oh berarti saya ini harusnya pakai ayat An-Nisa ini wa iya tafarraqo yughnillahu kullam min sa'atih gitu. Berarti Enggak. nikah terus. Enggak terus dalam- bisa. Ini. Gitu. Dalam fikih itu kan dipilah-pilah, Ustaz. Ketika ada orang yang mengatakan Quran tidak relevan, bukan Qurannya yang tidak relevan, tapi Ah, mindset mereka yang Mindsetnya tidak harus relevan. dirubah. Ya. Heeh. Oke. Berarti gimana dong kesimpulan? Hafid gimana, Hafid? Ya kesimpulan saya mengikuti beliau berdua, Gus. Berarti Tapi gimana? kalau Memang beliau di apa berdua namanya bicara ini- dengan ada dalilnya ini. Ini beda pendapat tapi sama maksudnya. Maksudnya sama. Dari yang dari tafsir apa namanya Jalalainnya dulu ini ya, kan al-khabisatu minan nisa wa minal kalimat. Dan kalau di sini minan nisa wa minal kalimat. Oh, beda ini. Ya, ini mungkin karena fokus kepada asbabun nuzulnya. Ya, lil khabisina minan nas wal khabisuna minan nas lil khabisati mimma dzukira. Wat thayyibatu mimma dzukira lit thayyibina minan nas. Wat thayyibuna minhum lit thayyibina mimma dzukira. Kemudian di apa namanya di kauluhunya di tafsir sawinya wal khabisatul khabisin kalamun musta'nafun siko li ta'kidil bara'ati li Aisyata, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa turunnya ayat ini memang untuk bara'ati Dewi Aisyah dari terjebak fitnah beliau adalah orang yang obeh atau orang yang jelek fahisah. Sehingga kemudian Ada di pen, ada apa pen. namanya di kauluhu yang lain, Mau nyatet pertanyaan-pertanyaan. di kauluhu yang lain ini wat thayyibatu lit thayyibin kauluhu isyaratun bidzalika li Rasulillah wa Aisyah. Atau yibatu lit thayyibin ini isyaratun untuk Nabi Muhammad dengan Dewi Aisyah. Kenapa seperti itu? Ai fahai sukana Rasulullah atyabat thayyibin tabayyana bidzalika anna Aisyata min atyabit thayyibat. Karena Dewi Aisyah waktu itu disangka bahwa beliau bukan termasuk orang yang thayyibat, maka kamu harus lihat Rasulullah seperti apa. Karena Rasulullah baik berarti kan tabayyana laka tabayyana bidzalika. Berarti asbabun nuzulnya itu, Ustaz. Memang asbabun nuzulnya ketika perang kemudian mau pulang Ya. ada cincin, kalau nggak salah ya, Ada cincin ceritanya atau itu. apa, cincin dari Rasulullah itu jatuh. Karena ini cincin dari Rasulullah, siapa yang Gak eman. tidak eman cincin dari suami tercintanya, sehingga beliau kembali lagi meskipun beliau tertinggal dalam Perjalanan apa pulang. namanya, dari orang Ya. sahabat yang lain. Kayaknya Ketika terkena itu- fitnah itu kan. Iya, Terkena terkena fitnah, kemudian fitnahnya melebar luas sampai Rasulullah pun Merasa- bingung ini mau digimanakan, mau Ah. dicerai. Beliau yang sangat cinta kepada istrinya kan adalah Dewi Aisyah. Salah satunya adalah karena beliau
paling muda dan juga abahnya juga paling dekat dengan beliau dan sebagainya, sehingga mendorong beliau Nabi Muhammad lebih cinta kepada Dewi Aisyah daripada yang lain. Sehingga untuk yang menceraikan bagaimana, untuk tidak menceraikan juga bagaimana, karena banyak dorongan dari sahabat untuk menceraikan. Ini harus dari Tuhan, sehingga turun ayat itu. Oh, berarti minal kalimat benar itu karena fitnah itu ya. Kalimat wa minan nisa, wa minan nas, wa minan nisa di sini. Sehingga turun ayat, kamu tidak boleh berprasangka buruk kepada Dewi Aisyah. Kalau kamu berprasangka buruk dengan Dewi Aisyah, berarti kamu juga menyangka bahwa Nabi Muhammad ini Adalah tidak buruk. baik. Ustaz Rizal kurang jelas. Fahimna, Ustaz. Sudah jelas ya. Jelas. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama ya Iya. tentang tafsir ini ya. Kalau Ustaz yakin ngambil pendapat para pakar ulama mayoritas. Aksarul Kalau mufassirin. konteks dari ayat itu adalah tentang masalah ucapan Kapan? di kalimat. Jadi khobisat wal khobisun itu kalimat yang baik itu diutarakan oleh orang Orang yang baik. Yang baik. Jadi orang yang baik, cara mengerti orang itu baik atau tidak dilihat dari ucapannya. Dari ucapan. Ucapannya ngawur, barbar apa tidak, kan seperti itu. Ya Kalau kan? ucapannya lembut berarti orangnya lembut sopan, gitu ya. santun dan sebagainya. Berarti itu Masa pakai gitu? qaidah dhahirul batin. Kalau di Dhahirul apa? batin. Tapi kalau dari Nah, Ustaz Rizal tadi melihat dari definisi turunnya ayat, cerita tentang ketika Sayyidah Aisyah difitnah, itu menggambarkan kalau ayat ini konteksnya memang jodoh. Orang yang baik jodohnya dengan orang yang baik. Tapi memang iya sih. Kalau yang saya amati dari kalau minal kalimat saja, memang benar tuh. Kan waktu itu kan ada kalau kalimat yang dari Dewi Aisyah kan bahwa beliau tidak zina kan. Tapi kalau kalimat dari orang yang pemfitnah kan bahwa beliau adalah berzina. kurang jelas katanya. Kalau memang di sini benar juga ada kata tafsir yang disebutkan Ustaz yakin? Ustadz Yakin itu, karena kan konteksnya adalah ketika Dewi Aisyah difitnah oleh ya futan lah katanya para pemfitnah itu kan. Tapi Dewi Aisyah sendiri kan mengatakan, ya Rasulullah saya benar, saya tidak Ya, ya. Saya oke, tidak. oke, oke. tidak berzina. Lah, Allah membenarkan ucapan Dewi Aisyah. Kenapa? Karena ucapan yang benar tidak mungkin. Dewi Aisyah ini orang yang baik, tidak mungkin beliau mengatakan tidak jujur. Lah, orang yang memfitnah itu, yang sudah jelas-jelas orangnya tidak tidak thayyib, sehingga ucapannya pun memfitnah. Oh ya. Sudah 2 jam ini. Kita rencananya live 2 jam ya. 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 Oke. Kita simpulkan dulu bahwasanya ayat wat thayyibuna lit thayyibat itu terjadi perbedaan pendapat ulama, ya kan? Kalau dilihat dari konteks ayatnya itu di kita dulu dengan berperilaku yang baik agar oleh Allah kita segera dipertemukan dengan jodoh kita yang baik. Jadi Kamu lebih pada sudah. yang baik dulu gitu. Kamu sudah. Oh, amin gitu Gus. Amin. Mengamini Nah, teman-teman terus ini. kalau saya yakin, nah dari ayat itu juga kita bisa mengambil kesimpulan untuk mendefinisikan orang dia Yang baik. orang baik. Kalau ucapannya barbar dan lain sebagainya Ya, itu hati-hati. fuckboy, bisa sangat menggairahkan. Allah. Nah sekarang ini sudah selesai pertanyaan saja ya. Beberapa mungkin ya. Hafid yang pilih mungkin. Boleh Gus. Monggo. Jadi nggak bisa kan pilih di ini. Apa? Jenengan sudah yang pilih Gus. Pilih ya. Ya jenengan sudah. Pilih nikah yang benar. Hafid. Alasan nikah yang benar niat ibadah. Dan Niat ibadah. Iya. Oke, mungkin ini yang dimaksud Hafid mungkin anu ya. Apa? Tujuan. Apa? Tujuan nikah yang Mana benar. kahalillah wa Wa angka angka halillah halillah istahaqqa wilayatullah. wilayatullah. Jadi ketika yang lain-lain gitu ya. Ya, Beb? Iya. Yang penting karenanya taruh belakang dulu. Awalnya pas nikah niat Niat. karena Allah udah gitu. Mengikuti perintah Allah, maka Niat akan ibadah. diberkahkan semuanya. Entah- Ya minimal pas ijab kabul itu. Minimal kalau Minimal ya. Ha-ha, Untuk- paling tidak harus Harus diusahakan waktu itu. dilupakan yang seksinya, Ah. hartanya,
hubungan ini akan lebih enak itu pakai feeling good. Ingat, kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita harus merubah diri kita sendiri, karena itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita adalah diri kita sendiri. Jadi pertama harus Rubah komitmen diri untuk kita merubah sendiri. diri sendiri kita sendiri. Bagaimana pasangan kita bisa jangan, kalau yang ingin disampaikan Ustadz Rizal ini mungkin ya, kita jangan selalu menyalahkan pasangan kita, tapi introspeksi diri. Introspeksi diri, jangan kita menyalahkan pasangan kita terus, tapi kita juga harus introspeksi diri kita. Seperti apa diri kita, itulah gambaran dari istri kita, karena dia akan ngikut kayaknya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pertanyaannya apa lagi, Fit? Jodoh dan cinta apa saling ada keterkaitan? Ya, jangan saya terus yang jawab. Maksudnya antara jodoh dan cinta apakah saling ada keterkaitan? Tapi apakah jodoh itu awalnya dari cinta? Nah, mungkin seperti bisa itu. jelasnya seperti itu. Mungkin Jodoh rahasia Tuhan. Tapi Ya. kalau menurut saya begini, Ya. cinta dan jodoh memang ada keterkaitan. Tapi kalau cinta belum tentu jodoh. Tapi kalau sudah jodoh pasti cinta. Harus cinta. Iya, pasti pasti dah. Harus cinta. Harus. pasti bisa bertengkar terus ini. Nah, ya masuk itu. Bisa diupdate status Tapi itu- pada kalimatnya Hafid tadi itu. Karena kalau ketika kita mencintai seseorang, pengalaman saya Gus ya, secinta
Amin gitu kan. Ngundang yang manten baru. Ya, Oh, mendatangkan mantan baru. Siap. Ustadz Lis. Ustadz Muhlis. Nah, sampai juga datang loh Siap, Gus. sama Ustadz Muhlis. Jangan lama-lama kayak ini, guys. Ya. Kita buat lebih sederhana Lebih aja. lebih simpel lagi, lebih audionya Ditata lebih. lagi ya. 1 jam saja. Kita akan Live-nya berdurasi 1 jam saja. Ya. Jadi setengah jam pembahasan, setengah jam Jawab pertanyaan. Oke. Oke ya. Gitu ya. Siap. Jadi minggu depan kita bahas bagaimana konsep pernikahan agar menuju sakinah mawaddah warahmah, manajemen pernikahan. Yang datang nanti manten baru, guys. Manten baru, guys. Manten baru Ustadz Mukhlis G-Boy. Sang G-Boy. pujangga. Yang ngarang lagu Zuban itu semuanya Ustadz Mukhlis. Irang-irang lagi tuh wonge. Dan juga ada Iya. Hafid juga. Ada Hafid. Jadi kalau sampean itu penasaran bagaimana Hafid berbicara tentang pernikahan. Pernikahan. Seorang jomblo bicara pernikahan, guys. Ya Allah. Nanti gimana jadinya? Intinya jangan lupa tetap di Instagramnya SG3M. SG3M. Santri gak mau mundur, maunya maju terus. Maunya maju tuh. Nah. Pokoknya apapun harus maju gitu. Iya. Jadi Nanti live-nya di apa ini, Gus? rencananya mau buka YouTube sih. YouTube ya? Oh, Nama berarti kalau- YouTube channelnya itu SG3M. Oh. Santri gak mau mundur. SG3M. Santri gak mau mundur, maunya Maunya maju terus. Iya, itu. SG3M. Oke, teman-teman semuanya, nanti jangan lupa lihat live YouTube pertanyaan manfaat masalah pernikahan dan di YouTube-nya SG3M. Santri Gak mau mundur, nggak mau mundur, maunya maunya maju terus. maju terus. Enggak, Iya. kita harus maju terus. Nggak seperti lagu. Berarti go ahead ini. Go Iya. ahead. Jadi mohon maaf teman-teman yang dan terima kasih juga sudah mantengin IG kita. Semoga dibalas oleh Allah. Amin. Semoga cepat ketemu jodohnya. Amin ya Allah. Kemudian- Doakan saya juga, Gus. Ya, amin amin amin. Semoga dapat jodoh yang baik karena Amin. sudah merelakan waktunya untuk datang ke sini Amin ya. ya Kita Allah. doakan Hafid Amin. ya. Kemudian yang buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ngetik, nih mungkin nanti diulangi lagi Diulang. di feed. Kita Di feed. bahas satu-satu nantinya kalau ada kesempatan. Insya Allah, amin Allahumma amin. Nanti pertanyaannya akan dijawab di live YouTube, Gus ya. Ya bisa di live YouTube dan juga langsung dijawab di feednya juga. Oh, di Jadi Instagram. biar langsung diaplikasikan pertanyaannya. Nanti ada timnya Ustadz Rijal dan Ustadz Yakin Siap. yang sudah akan menjawab semua itu. Karena Instagram kita cuma untuk awalan saja, habis ini kita pindah ke YouTube. Nah, Tapi jangan lupa guys, Di kita follow juga follow Instagramnya. juga Instagramnya. Sohib El Himah ya. Biar dapat endorse guys. Intinya Enggak, semuanya enggak, untuk enggak, kemaslahatan dan enggak. manfaatan Ya. intinya. Sudah ya, Oke. kita closing. Gimana caranya closing kalau live itu? Gimana? Sampean yang biasa, wait closing wait. Ya tergantung yang punya akun, antum harusnya ini, Gus. Oh gitu ya. Iya, harus punya ciri khas sendiri. Belajarlah mencinta. Dengan disakiti kamu menjadi sang pecinta sejati. Jadi kamu harus berkorban jika mencintai, tapi jangan pernah merasa jadi korban. Gitu ya. Siap, siap. Yang punya pasangan jangan menuntut pasangannya untuk berubah. Tadi bahwasanya pasangan kita cerminan dari diri kita. Dan konteks ayat wat thayyibuna lit-thayyibat itu benar adanya, bahwasanya itu konteks jodoh orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang yang baik, walaupun terjadi hilaf ulama bahwasanya Ya, itu juga hilaf. konteksnya adalah masalah perkataan yang baik Masalah itu kaul. menggambarkan orang yang baik. Ya, seperti itu ya. Saya. Kemudian ijazah agar
oleh Allah untuk dipertemukan. Tapi tetap ya Gus, konteksnya jodoh masih rahasia gitu. Ya rahasia Tuhan. Jodoh dari mana lagu tuh? Tak bisa kemana-mana ya. Lupa saya lagunya Iya, ada. Pokoknya intinya jodoh itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sama siapa dan dengan siapa. Kadang kita sudah usaha besar-besaran. I'll make you miss my wretched heart, but she's beautiful. She looks kind. She promised